منظومة تحفة الأطفال في تجويد القرآن للشيخ سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلي على محمد وآله ومن تلا وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pelajaran. Pada minggu lalu kita telah membahas bab ahkamun nun sakinati wat tanwin, dan kita telah mengupas tuntas apa yang dimaksud dengan nun sukun dan apa yang dimaksud dengan tanwin. Bagaimana kondisi nun sukun dan bagaimana kondisi tanwin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dan masuk kepada isi bab tersebut. Seluruh bait pada ahkamun nun sakinati wat tanwin sudah pernah dibacakan sampai akhir. Namun saat ini atau sekarang insyaallah kita akan membahas, kita akan memperjelas apa yang terkandung di dalam bait tersebut. Apa maksud dari bait yang telah kita baca bersama. Baik ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membuka kitab Matan Tuhfatul Anfal. Kemudian kita akan mengurai maksud dari isi bab ahkamun nun sakinah wat tanwin tersebut. Lin nuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhul tabyin. Untuk nun sukun atau bagi nun sukun dan tanwin itu memiliki 4 hukum. Fakhul tabyin, maka perhatikanlah penjelasanku, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di dalam matanya. Beliau menuliskan bahwasanya nun sukun itu memiliki 4 hukum bacaan sebagaimana yang beliau terangkan dalam bait matanya. Lin nuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhul tabyini. Beliau mengatakan di situ arba'u ahkamin, ada 4 hukum untuk nun sukun dan tanwin. Kita lanjutkan bunyi baitnya. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Kata beliau, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri melanjutkan daripada 4 hukum bagi nun sukun dan tanwin itu sendiri, yaitu fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Yang pertama adalah hukum idhar. Jika ada nun sukun atau tanwin datang sebelum 6 huruf dari tenggorokan secara tersusun, fal ta'rifi, maka ketahuilah. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menuliskan pada baitnya menjelaskan hukum yang pertama bagi nun sukun dan tanwin itu adalah namanya idhar. Di sana dikatakan apabila terdapat huruf nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 6 huruf yang telah tersusun yang keluar dari tenggorokan, beliau mengatakan fal ta'rifi, maka ketahuilah. Apa saja huruf-huruf yang dikatakan beliau, yang dimaksudkan dengan beliau, yaitu lil halqi sittin rutibat, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan yang telah tersusun. Kemudian di bawahnya beliau melanjutkan bait hamzun fahaun thumma ainun ha'u
muhmalatani thumma ghainun kha'u. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Huruf-huruf tersebut yaitu hamzah, ha, ain, ha yang keduanya tidak memiliki titik. Lalu kemudian ghain, kha. Dijelaskan di sini adalah karena fisik daripada ain, ha, ghain, kha ini adalah sama, bentuk penulisan huruf ain, huruf ghain, huruf ha dan huruf kha, maka titik pada kedua huruf menjadi pembeda antara huruf ain dan ghain, antara huruf ha dan huruf kha. Di sini maksudnya adalah muhmalatan, keduanya tidak memiliki titik. Yang mana huruf yang dikatakan muhmalatan yaitu ainun, haun, huruf ain dan huruf ha yang keduanya itu tidak memiliki titik. Summa ghainun kha'u. Lalu kemudian di situ ada huruf ghain dan kha. Ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh Imam Sulaiman Al-Jamzuri bahwasanya beliau menuliskan di sini hukum yang pertama bagi nun sukun dan tanwin itu adalah idhar. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya idhar itu adalah apabila terdapat huruf nun sukun atau tanwin berjumpa atau bertemu dengan huruf-huruf halqiyah, dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan sebanyak 6 yang tersusun. Maksudnya ada 6 huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan secara tersusun. Beliau mengatakan di situ menuliskan di antara 6 huruf yang telah disebutkan itu yang keluar dari tenggorokan adalah hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Itu maksudnya. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan yang dimaksudkan hukum pertama di dalam hukum nun sukun dan tanwin itu adalah namanya idhar. Namun sering kita mendengarkan atau sering dikenal bahwasanya dari Sabang sampai Merauke Rumlah sudah terkenal atau sudah lumrah dikenal dengan sebutan atau dengan hukum idhar halqi, disebabkan oleh karena huruf-huruf yang bertemu dengan nun sukun atau tanwin tersebut adalah huruf-huruf yang dikeluarkan melalui tenggorokan atau huruf-huruf halqiyah. Maksudnya dikeluarkan adalah tempat keluarnya huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha itu adalah dari tenggorokan. Maka yang dimaksud dengan idhar halqi itu adalah apabila terdapat huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang keluar dari tenggorokan yang tadi dibacakan, hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha, maka hukum bacaannya disebut idhar halqi. Adapun untuk pengertiannya adalah mari kita sama-sama untuk mendengarkan penjelasannya. Bahwasanya jarang orang mengetahui apa yang dimaksud dengan idhar. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan kepada ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idhar yang dimaksudkan adalah, maksudnya idhar itu adalah artinya jelas. Kemudian yang dimaksudkan dengan jelas di sini adalah jelasnya makharijul huruf dan sifat huruf ketika dilafazkan atau ketika diucapkan. Itu yang dimaksud dengan idhar. Adapun halqi itu artinya tadi adalah tenggorokan. Maksudnya di sini adalah halqi, dikatakan halqi adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Jumlahnya tadi ada sittin atau
6. Jumlah huruf yang keluar dari tenggorokan itu ada 6. Yang tadi sudah disebutkan berkali-kali, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Itulah ke-6 huruf yang tempat keluarnya adalah tenggorokan, sehingga dikatakanlah atau disebutlah hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang pertama itu disebut dengan idhar halqi. Adapun untuk penjelasannya yaitu tadi, maksud daripada idhar itu adalah jelasnya makharijul huruf dan sifat huruf ketika diucapkan. Nah, huruf yang dijelaskan tempat keluarnya ini atau makharijul hurufnya ini dan sifatnya adalah huruf nun atau tanwin yang apabila bertemu dengan salah satu huruf-huruf halqiyah tadi. Lalu kemudian mari kita contohkan untuk memperjelas cara membacaannya. Ustazah, tentu di sini sesuai dengan artinya, yaitu idhar artinya jelas makhraj hurufnya, jelas sifat hurufnya ketika diucapkan. Maka mari kita sama-sama untuk mempraktikkan bagaimana contoh bacaan idhar halqi tersebut. Tentu bacanya adalah dengan jelas, menjelaskan tata letak huruf nun sukun dan sifatnya. Tidak boleh, dalam arti di sini adalah tidak boleh dibaca idgham, tidak boleh dibaca qalqalah, tidak boleh dibaca sakat atau terjeda. Mari kita contohkan untuk lebih jelasnya. Misalnya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hamzah misalnya. Kita contohkan nun sukun bertemu dengan hamzah. Kosakata di dalam kosakata wayan auna, di situ terdapat nun sukun bertemu dengan hamzah. Di samping nun sukun ada huruf hamzah, sehingga cara membacanya itu harus jelas kemudian tersambung, tidak boleh ditahan, tidak boleh dijeda, dan tidak boleh dikolkolahkan. Contoh misalnya ditahan wayan auna, tidak boleh, itu adalah salah. Kemudian misalnya dijeda wayan auna, untuk mendapatkan kesempurnaan makharijul huruf dan sifat huruf daripada nun misalnya, sehingga bacaannya menjadi terjeda, itu tidak boleh. Wayan auna, maka itu adalah salah. Apalagi misalnya dikolkolahkan atau dipantulkan huruf nun sukunnya, wayana auna, maka itu adalah bacaan yang salah. Cara membaca hukum idhar itu adalah dengan cara menjelaskan namun tersambung, atau maksudnya adalah suaranya itu tidak perlu disakat. Dalam ilmu tajwid biasa dikenal dengan sakat, namun orang-orang mengenalnya atau biasa menyebutnya dengan saktah. Tidak boleh sampai seperti itu. Wayan auna tidak boleh. Sekali lagi Ustazah kita contohkan. Wayan auna. Kemudian dengan huruf-huruf berikutnya, man hajara, min haitsu, man amila, min ghadabin, fa in khiftum. Seperti itulah cara membaca hukum idhar halqi. Apabila ustazah sekalian mendapati atau menemukan kosakata yang terdapat di situ adalah nun sukun atau tanwin, kemudian di sampingnya atau di sebelahnya atau dalam bahasanya tadi itu bertemu dengan salah satu huruf yang keluar dari tenggorokan atau salah satu huruf-huruf halqiyah, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha, maka bacalah dengan sesuai hukumnya, yaitu idhar. Sekali lagi mari kita sama-sama untuk membaca bacaan idhar. Hukum idhar pada nun sukun atau tanwin. Silakan ustazah bersama-sama. Wayan auna, man hajara,
min haitsu man amila min ghadabin fa in khiftum wallahu ta'ala a'lam. Inilah dia Ustazah satu nama hukum di dalam pembahasan nun sukun dan tanwin. Hukum-hukum berikutnya insyaallah kita akan mengulas kembali, kita akan sambung kembali pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan daripada ahkamun nun sakinati wat tanwin. Untuk lebih barokahnya Ustazah pertemuan kita pada kali ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan rahmat, agar selalu diberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, dan segala apa yang kita laksanakan di dalam majlis ini adalah terhitung amal jariah atau amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum Ustazah wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.